Kami dari kelompok 1 dengan sediaan konvensional insulin pen. Perkenalkan, nama saya Philadelphia Manggi dengan NRP 24430211156. Nama saya Maria Eufrasia Santimado dengan NRP 21175. Nama saya Nurul Fadilah dengan NRP 24430212255. Halo, nama saya Anabel Mika Lavandra, NRP 24430222011. Nama saya Berta Meiza dengan NRP 24430222006. Nama saya Alberta Elvinolia dengan NRP 24430222026. Kami akan menjelaskan mengenai indikasi, patofisiologi, keistimewaan produk insulin, cara penggunaannya, dan cara penyimpanannya. Teman-teman jangan lupa simak videonya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang insulin pen. Insulin pen adalah alat suntikan untuk memasukkan insulin ke dalam jaringan subkutan. Untuk insulin sendiri, insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas. Untuk indikasi insulin, untuk mengontrol kadar glukosa dalam tubuh manusia. Insulin memiliki 3 bagian. Yang pertama itu rapid acting, short acting, dan long acting. Baik, di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri yang menggunakan insulin pen ada 2 tipe. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, di mana diabetes mellitus tipe 1 sendiri disebabkan oleh predisposisi genetik dan faktor lingkungan, di mana terjadi reaksi autoimun yang menyerang sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Sehingga proses ini melibatkan ada aktivasi sel T helper 1 dan 2, kemudian ada pelepasan sitokin inflamasi dan aktivasi makrofag dan sel beta. Kemudian hasilnya kerusakan sel beta pankreas yang menyebabkan penurunan sekresi insulin. Kemudian untuk diabetes mellitus tipe 2 sendiri disebabkan oleh predisposisi genetik, obesitas, dan resistensi insulin, yang dimana proses ini melibatkan pelepasan adipokin dan asam lemak dari jaringan lemak, gangguan fungsi sel beta pankreas, hiperinsulinemia, dan peningkatan glukagon, yang akhirnya menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat atau bisa disebut dengan hiperglikemia. Insulin injeksi adalah salah satu cara utama untuk mengelola diabetes, terutama bagi pasien yang perlu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Insulin ini tersedia dalam berbagai jenis dengan waktu kerja yang berbeda, sehingga dokter dapat memilih jenis insulin yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Ada insulin yang bekerja cepat dan mulai menurunkan gula darah dalam 5-15 menit setelah disuntikan, serta insulin yang bekerja lebih lama, hingga 24 jam atau lebih, untuk menjaga gula darah tetap stabil sepanjang hari. Insulin dibuat sedemikian rupa agar pasien bisa mencapai kontrol gula darah yang lebih fleksibel. Sebagai contoh, insulin analog adalah insulin yang strukturnya telah dimodifikasi agar bisa diserap lebih cepat atau dilepaskan secara bertahap, sehingga membantu mencegah naik turunnya kadar gula darah secara tiba-tiba. Insulin ini juga sering disimpan dalam bentuk khusus yang disebut hexamer, di mana 6 molekul insulin bergabung untuk menjaga stabilitasnya. Namun setelah disuntikan ke dalam tubuh, insulin ini harus terurai terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih kecil agar bisa diserap oleh darah. Nah, pada insulin kerja menengah seperti insulin EPH, proses ini membuat kerja insulin lebih lambat. Sementara itu, insulin kerja cepat seperti Lispro dan Aspart dirancang agar langsung bisa diserap tubuh, sehingga cepat membantu menurunkan kadar gula darah setelah makan. Dengan berbagai jenis insulin ini, pasien dapat mengontrol kadar gula darah dengan lebih baik sesuai dengan jadwal makan dan aktivitas harian, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cara penggunaan insulin pen. Pertama-tama kita harus membersihkan tangan terlebih dahulu dengan cara mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Kemudian lepaskan tutup pelindung luar jarum. Kemudian kita lakukan priming untuk menghilangkan gelembung udara dan memastikan pena insulin dan jarum insulin tetap berfungsi dengan baik.
kita lakukan dengan cara memutar angka dosis ke angka 1 dan 2. Ini kita putar ke angka 1 atau 2. Oke, kelihatan. Oke, ini contohnya yang 2. Kemudian kita ketuk-ketuk seperti ini dan menekan tombol insulin sampai insulin terlihat keluar. Yang ini ditekan, kalau ada jarumnya ini tuh kelihatan keluar. Nah, seperti itu. Bila teman-teman menggunakan insulin yang keruh, maka sebelumnya harus dilakukan homogenisasi. Homogenisasi dilakukan dengan cara mengguling-gulingkan insulin sebanyak 10 kali selama 10 detik di antara kedua telapak tangan, seperti ini. Selanjutnya, bolak-balikan pena insulin sebanyak 10 kali selama 5 detik. Selanjutnya, jika insulin sudah tercampur merata, maka dapat dilakukan priming seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk titik lokasi penyuntikan ada di sini, bisa dilihat ada bagian lengan, perut, paha, dan juga bokong. Kita akan memutar dosis sesuai dengan anjuran dokter. Misalnya dokter menganjurkan dosisnya 15. Berarti kita putar di antara angka 14 dan juga 16. Nah, seperti ini. Kemudian Selanjutnya, untuk menyuntikkan insulin pen ini, pastikan bahwa area yang ingin disuntikan harus bersih. Dianjurkan untuk sebelum penyuntikan digunakan alkohol. Kemudian, cubit kulit di area yang akan disuntik dengan posisi di antara ibu jari dan telunjuk. Kemudian, pegang insulin pen dengan salah satu tangan, lalu lingkarkan jari di sekitar insulin pen dan letakkan ibu jari di injection button. Pastikan bahwa jari tidak menutupi dosis. Selanjutnya, suntikan jarum secara cepat ke dalam kulit pada sudut 90 derajat terhadap permukaan kulit. Pastikan bahwa jarum sudah sepenuhnya masuk ke dalam kulit. Suntikan perlahan dan pastikan injection button telah sepenuhnya tertekan. Hitunglah secara perlahan selama 10 detik sebelum Anda menarik jarum. Kemudian, tarik jarum dari kulit dan lepaskan cubitan kulit. Setelah itu, pasang kembali outer cup pada jarum dan tarik jarum yang telah digunakan dari insulin pen. Kemudian, buang jarum tersebut. Penyuntikan insulin pen memerlukan penggantian jarum suntik setiap kali pemakaian. Untuk penyimpanan insulin yang belum dibuka, terdapat dua suhu, yaitu suhu ideal dengan suhu ruang. Untuk suhu ideal itu kisaran 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius hingga tanggal kadaluarsa. Sedangkan untuk suhu ruang itu di 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius selama maksimal 28 hari. Nah, untuk penyimpanan insulin setelah dibuka, terdapat dua suhu juga, suhu ruang dengan lemari pendingin. Nah, untuk suhu ruang itu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius, terlindung dari sinar matahari, dari paparan sinar matahari, jadi tidak bisa langsung terkena paparan sinar matahari. Itu tahan selama maksimal 30 hari. Sedangkan untuk lemari pendingin itu di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius selama maksimal 2 bulan. Sekian mengenai penjelasan kami tentang penggunaan insulin. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.